dengar si Panji Gumilang di interview itu, di mejanya ada buku tebal. Saya curious kan, saya ambil foto, saya zoom. Tulisannya Alkitab. Itu impresif buat saya. Loh, memang Panji Gumilang itu orang yang Panji Gumilang itu kemarin ya, siapa itu kemarin yang ngomong ya, tuh salah satu alumninya itu yang dia bilang dia tidak menyuruh mahasiswanya belajar Alkitab, tetapi dianjurkan untuk membaca sebanyak mungkin buku. Apa saja boleh. Lalu boleh ditanyakan di kelas. Kan hebat sekali, Pak. Tapi Pak Paul, sesuatu yang impress me the most, waktu saya dengar si Panji Gumilang di interview itu, di mejanya ada buku tebal. Saya curious kan, saya ambil foto, saya zoom. Tulisannya Alkitab. Itu impresif buat saya. Loh, memang Panji Gumilang itu orang yang Panji Gumilang itu kemarin ya, siapa itu kemarin yang ngomong ya, tuh salah satu alumninya itu yang dia bilang dia tidak menyuruh mahasiswanya belajar Alkitab, tetapi dianjurkan untuk membaca sebanyak mungkin buku. Apa saja boleh. Lalu boleh ditanyakan di kelas. Kan hebat sekali, Pak. Itu persis. Very open-minded. Ya, itu bagaimana orang-orang Kristen diajarkan juga seperti itu. Kamu boleh baca semua hal. Makanya orang-orang Kristen ini kan kita terbuka. Kenapa kita orang Kristen lebih terbuka? Karena kita boleh baca semua. Bahkan kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh baca buku-buku apapun yang dianggap sesat, apapun, bacalah. Dan kita, terus kemudian, biar Roh Kudus yang bekerja kan, kita tidak bisa paksa keyakinan orang. Ya, kamu harus tahu, kan ada ayatnya, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Al-Zaitun ngerti, apa sih Panji Gumilang ngerti benar tentang mengetahui kebenaran itu. Kalau kamu tahu kebenaran, ya kan Panji Gumilang, dia prinsip. Dia tetap Islam, ya, tapi dia tahu yang melakukan yang benar seperti apa. Nggak bergeming. Nah, kita mah cuma bukunya Pak Paul, jadi kontennya, isinya itu yang harus ditakuti. Kamu mau bakar, kamu mau injek, kamu mau taruh di pantat, mana. Yang penting isinya. Yang penting isinya. Iya. Jadi kita mau ngomong apa coba? Kalau seorang Panji Gumilang yang kita pikir itu Islam yang baik, lalu sama MUI dianggap penjahat. Saya nggak ngerti itu. Sedangkan pesantren di Jombang yang santriwatinya puluhan hamil masih buka sampai sekarang Pak Paul. Nah. Lalu kita mau ngomong apa coba? Eder. Ya sudah, susah saudara. Mau ngomong apa lagi? Saudara, kalau di sini ada alumni Al-Zaitun atau wali santri Al-Zaitun, semua boleh ikut bicara ya. Semua boleh ikut bicara, Raisen ya. Ini ada hentai, silakan hentai. Hentai, silakan hentai. Oh, jangan panggil hentai dong. Aduh. Hentai kan hotline itu kan hentai versi Jepang, sama aja. Lu protes nih. Ya, Pak Paul. Shalom semuanya. Ya, saya miris banget ya ngeliat Panji Gumilang ditahan jadi tersangka padahal usianya udah lanjut usia gitu. Ya, saya hanya komentar aja. Jadi bagi orang kadrun itu bukan soal buah rohnya Pak Paul, orangnya baik, banyak memberi, terus memberikan efek yang positif ke masyarakat, bukan itu yang dilihat Pak Paul. Tapi apakah dia rajin sholat atau terus ikutin al-sunnah wal jamaah, terus ikutin aturan-aturan lah Pak Paul, istilahnya ikutin ajarannya mereka lah 100% gitu, tanpa ada perubahan atau perbedaan gitu Pak Paul. Jadi kalau udah urusan yang beginian itu memang Islam kadrun ini nggak peduli Pak Paul, mau buah rohnya baik atau bahkan dia ngasih uang berapa triliun pun gitu ya, nggak bisa Pak Paul gitu, karena mereka itu ibaratnya sudah ditutupin rohnya gitu loh.
kayak orang pakai hijab gitu, kayak ditutupin, kayak pakai cadar tuh kayak ditutupin gitu. Pandangannya itu kayak pakai kacamata kuda. Apapun yang dilakukan orang lain, meskipun orang itu tersebut baik, selama itu ibaratnya dianggap merusak keimanan, mempengaruhi keimanan orang-orang sekitar, ya kan? Itu pasti dimatikan gitu. Pasti dimatikan. Lambat laun pasti dimatikan gitu. Kan Itulah. pertanyaannya keimanan itu apa? Enggak, ini kan versinya mereka, Pak Paul. Ya, makanya ini pertanyaan buat kita semua. Apakah keimanan itu? Ya kan? Versinya mereka itu tidak mau si Panji Gumilang itu kan ajarannya kan cenderung liberal, ya kan? Membuat orang-orang Islam itu jadi lebih wawasannya terbuka, ya kan? Mengucapkan shalom alaihim, berteman dengan terbuka dengan orang-orang non-muslim, respect, ya kan? Mereka itu nggak suka Pak Paul yang begitu-begitu. Efeknya nanti akibatnya Islam di Indonesia itu takut berkurang mungkin keimanannya umatnya, udah gitu ujung-ujungnya orang akhirnya pada ngikutin salam alaihim gitu-gitu loh Pak Paul. Terus ikutan baca Alkitab, ya kan? Itu yang si kadrun itu mereka nggak suka hindari gitu loh. Jadi memang pandangan mereka itu sangat sempit gitu Pak Paul. Kalau urusan doktrin itu, lihat aja urusan si Ahok gitu. Cuman hanya ngucap dibohongi pakai Al-Maidah, urusannya sampai ratusan juta berbulan-bulan, ya kan? Jadi ngerusak politik, ngerusak semuanya gitu kan. Itulah sifat si kadronisme dari ajaran kadrun itu begitu Pak Paul. Kemarin aja yang siapa itu yang Pak Paul ngasih tema tentang bidah yang Al-Fatihah itu, ulama dari Arab Saudi itu siapa tuh? Al-Hakim ya? Al-Hakim. Ya, itu saya perhatikan komentar UAS, terus Adi Hidayat, terus Buya siapa lagi tuh? Yang di Cirebon itu Buya siapa itu? Ya, Buya Yahya ya kalau nggak salah. Ya, itu semuanya Yahya. Negatif. Itu semuanya negatif. Mereka itu tidak setuju dengan pendapat ulama si Syekh Hakim itu. Nah, ini yang saya lihat memang orang Indonesia ini kelihatannya makin ke sini ya, terutama ulama-ulamanya ya, itu makin fanatik gitu loh Pak Paul. Makin fanatik. Padahal di Arab Saudi sendiri kan yang radikal-radikal itu kan sudah ditangkap-tangkepin, ya kan? Sekarang ada ulama-ulama yang lebih moderat, terbuka gitu. Nah, itu dibully itu Pak Paul. Jadi si ulama yang kemarin si Al-Hakim itu, saya lihat komentar semua ahli-ahli agama di Indonesia ini, mereka itu nggak setuju dengan pendapat si Al-Hakim itu, gitu. Jadi menganggap bahwa Al-Fatihah itu bisa diucapkan kapan aja lah ibaratnya gitu kan. Dari sini aja kan mereka orang Indonesia ini kan cenderung apa ya, sangat kaku ya. Jadi hal-hal yang bersifat ibadah, yang bersifat rutinitas atau doktrinasi, itu jauh lebih penting gitu loh Pak Paul dibandingkan buah-buah roh. Beda dengan orang Kristen lebih mengutamakan buah-buah roh. Apa itu? Saling mengampuni, ya kan? Terus hormat pada orang lebih tua misalnya, atau jujur, ya kan? Itu kan buah-buah roh. Memberi, ya kan? Orang Islam yang kadrun itu nggak mikirin begitu Pak Paul. Mereka hanya mementingkan kalamullah. Itu Al-Quran harus kalamullah. Kalau kalam yang selain itu salah, sesat gitu kan. Terus apalagi nggak boleh ngomong salam alaihim, itu sesat, ya kan. Seperti itu yang gitu-gitu Pak Paul. Terus Al-Maidah 53 pemimpin harus Islam, ya kan. Kalau nggak ngikutin ajaran itu sesat, masuk neraka. Jadi ini beda banget sama ajaran Panji Gumilang tuh ya. Kalau Panji Gumilang dia justru benar-benar ini ya, membuka diri dengan banyak sekali ya. Itu yang saya maksud Pak Paul. Ya. Karena memang
eh, Islam kadrun ini makin lama di Indonesia ini makin menjadi-jadi, terutama setelah reformasi, setelah Soeharto lengser, dibuka kerannya. Masalahnya orang-orang nasionalis justru makin nggak bertaring gitu loh, terutama sebenarnya mayoritas orang-orang yang nasionalis ini, cuman suaranya nggak ada gitu. Bahkan partai-partai politik juga Iya, mereka ketakutan gitu loh, kehilangan suara, kehilangan suara. nggak dapat Justru suara. Justru ormas seperti kayak PSI gini yang belum masuk parlemen, mereka kecil-kecil tapi berani nyaring gitu loh. Tapi kalau kayak yang nasionalis ya kan, kayak Golkar, PDIP itu kemana? Mereka ketakutan. PDIP aja dari semenjak Mega presiden kan belum apa-apa ngerangkul PPP, Islam, apa-apa iya, ngerangkul radikal PPP, gitu ya kan. Ya udah ketakutan dulu gitu loh, Pak Paul. Jadi ini Indonesia ini yang makin lama memang udah arahnya udah khilafah, udah secara de facto itu khilafah gitu loh. Oke, Bahkan Jokowi kenapa? Ini sendiri udah temanya udah lanjut. 2 periode ini udah Hmm. ikut kan. Kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan Oke, dulu Pak ya. Paul,